Bapa di surga, kami kembali datang pada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami masih Tuhan berikan hak istimewa untuk beribadah kepadamu. Hati kami selalu kami katakan melekat kepada Engkau Tuhan. Hati dan pikiran kami selalu terfokus kepada Tuhan. Itu yang selalu kami katakan. Tapi seringkali membuat kami lupa bahwa kami begitu egois. Karena kami hanya memikirkan bagaimana relasi kami dengan Tuhan yang terbaik. Tapi kami lupa bahwa ada satu tujuan, ada misi yang Tuhan ingin kami kerjakan dalam kehidupan kami. Kami begitu egois ketika kami sudah menerima karya keselamatan Tuhan, dan itu hanya kami miliki sendiri, tanpa kami mau berusaha untuk berbagi kepada orang-orang di sekeliling kami. Tuhan, pada pagi hari ini, kami mau belajar untuk mengingatkan kembali diri kami sendiri bahwa ada misi yang harus kami kerjakan, yaitu misi Yesus ketika Engkau datang ke dunia. Dan itu harus menjadi misi kami setelah kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ajar kami Tuhan, rendahkan hati kami supaya kami boleh menerima kebenaran firman-Mu ini dengan hati yang terbuka, hati yang lapang, dan terlebih lagi dengan hati yang punya komitmen untuk melanjutkan misi Yesus di dalam kehidupan manusia di dunia ini. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Kita sudah masuk di bulan November ya. Dan mungkin kalau kita ke mall nanti kita udah mulai ketemu mall sudah semarak dihiasi oleh hiasan-hiasan Natal ya. Dan semangat Natal mulai terasa di mana-mana. Dan saya percaya saudara juga mulai merasakan semangat Natal. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Natal itu adalah kabar baik. Ya, kabar baik bagi semua manusia yang berdosa. Kelahiran Sang Juru Selamat ke dunia menjadi terang bagi manusia yang hidup di dalam kegelapan. Nah, jadi sebagai murid-murid Kristus, kita sebagai murid-murid Kristus yang setia, tentu kita harus menjadi terang bagi dunia. Ya, oleh karena itu di sepanjang bulan November dan Desember ini kami sudah menyiapkan satu tema besar untuk sharing firman Tuhan selama bulan November Desember, yaitu menerangi dunia dengan kabar baik. Ya, sekali lagi menerangi dunia dengan kabar baik. Nah, hari ini tema khotbah kita adalah misi Yesus, misi kita. Missio Dei, Missio Mei. Yuk sama-sama kita katakan Missio Dei, Missio Mei. Artinya misi Allah adalah misi kita. Ya, misi Allah harus menjadi misi kita. Ya, baik, sekarang saya ingin mengajak kita semua untuk membuka firman Tuhan dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-19. Injil Lukas pasal yang ke-19, kita akan membaca dari ayat 1 sampai yang ke-10. Ya. Lukas pasal yang 19 ayat 1 sampai yang ke-10 saya bacakan buat saudara. Demikian firman Tuhan dengan perikop Zakeus. Yesus masuk dan melintasi kota Yeriko. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia orang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat siapakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil oleh karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ia pun berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atasnya dan berkata kepadanya, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Zakeus pun segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Melihat hal itu, semua orang mulai bersungut-sungut. Katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Namun Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang."
Ya, demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang selalu membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu saudara sudah hafal dengan kisah tentang Zakius ini. Betul ya? Di mana pada waktu tadi dikatakan Yesus masuk ke kota Yeriko, kemudian ada seorang pemungut cukai yang tubuhnya pendek ingin bertemu dengan Yesus. Namun karena Yesus yang waktu itu lagi viral ya zaman sekarang, dan followernya banyak, ya, sehingga dia kesulitan untuk bertemu dengan Yesus. Maka dikatakan dari firman Tuhan, dia lari naik ke atas sebuah pohon untuk bisa melihat Yesus. Dan ketika Yesus melihat Zakius yang penuh semangat untuk berjumpa dengan dia, maka dia berkata, Zakius, segera turun, sebab hari ini aku pengen nginap di rumah kamu, ya, aku ingin tinggal, ya, menumpang di rumah kamu. Dan Zakius pun turun, kemudian dengan penuh sukacita dia menyambut Yesus. Dan setelah itu kita tahu Zakius mulai mengatakan bahwa dia akan mengembalikan uang-uang yang dia tagih berlebihan. Ya, artinya itu satu gambaran pertobatan. Jadi ketika berjumpa dengan Yesus, maka Zakius bertobat. Nah, tapi kemudian ada yang menarik adalah banyak orang waktu itu bersungut-sungut ketika Yesus bilang dia mau nginap di rumahnya Zakius. Ya, nah kenapa orang-orang itu bersungut-sungut, Bapak Ibu Saudara? Ya, pada zaman Yesus, pada zaman itu ada pemisahan yang kuat antara orang-orang yang dianggap kudus dan orang-orang benar, dan dengan orang-orang yang dianggap berdosa, ya, atau banyak kejahatannya. Seorang rabi atau guru seperti Yesus diharapkan tentu harusnya bergaul dengan orang-orang yang dianggap saleh atau yang dianggap bersih, tidak berdosa. Nah, sementara Zakius si pemungut cukai ini dianggap sebagai orang yang berdosa. Jadi tidak pantas Yesus yang mengajarkan kebenaran tentang Allah itu bergaul, apalagi nginep di rumahnya orang berdosa. Nah, ini dianggap sesuatu hal yang tidak lazim, sesuatu yang tabu untuk dilakukan. Nah, mereka nggak bisa paham kenapa kok Yesus yang mengajarkan tentang Allah dan kebenaran itu mau bergaul dengan orang seperti Zakius yang berdosa itu, ya. Dan ketika orang bersungut-sungut itu, maka pada saat itulah Yesus menjelaskan misi kedatangannya ke dunia. Ya, misi kedatangannya ke dunia. Yang tadi kita sudah baca di ayat 10 dikatakan begini, sebab anak manusia itu datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, ini adalah misi Yesus, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita lihat yang terhilang di dalam bahasa Yunaninya itu apolomi, yang artinya akan binasa, ya, akan binasa. Ya, artinya juga orang berdosa. Nah, sehingga kedatangan Yesus adalah untuk mencari mereka yang berdosa. Bukan mereka yang benar, bukan mereka yang suci, bukan mereka yang kudus, tapi orang berdosa. Nah, pernyataan misi Yesus tentang kedatangannya ke dunia bukan cuma satu kali itu Yesus katakan. Ya, kalau kita mau mengkaji di dalam kitab Mazmur pasal yang kedua, boleh saudara buka ya, kitab Mazmur, kitab Markus pasal yang kedua, di mana waktu itu Yesus sedang berjalan-jalan, kemudian dia berjumpa dengan seorang namanya Lewi. Ya, Lewi itu nama Ibrani, nama Yunaninya adalah Matius. Jadi dia bertemu dengan seorang pemungut cukai yang namanya Lewi atau Matius itu. Dan ketika Yesus bertemu dengan Lewi atau Matius itu, maka dia meminta Lewi untuk mengikuti dia. Dan Lewi atau Matius itu kemudian meninggalkan pekerjaannya dan kemudian pergi menjadi murid Yesus. Nah, selanjutnya setelah mengikut Yesus, Lewi dikatakan di dalam Markus pasal kedua itu dia mengadakan perjamuan, Bapak Ibu Saudara, ya, perjamuan, pesta lah, ya, dan dia mengundang semua para pemungut cukai. Nah, pada waktu itulah ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa Yesus makan dengan para pemungut cukai dan orang berdosa itu. Jadi orang-orang pemungut cukai sekali lagi dinilai sebagai orang yang berdosa, dan Yesus duduk makan bersama dengan mereka.
Dan dia berkata kepada murid-murid Yesus, para ahli Taurat ini, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu? Ya, ini enggak masuk di akal orang Farisi. Sekali lagi, Yesus dianggap sebagai guru, rabi pada waktu itu, harusnya tidak bergaul apalagi makan-makan bersama dengan para pemungut cukai. Dan Yesus mendengar dan kemudian dia berkata kepada mereka, kepada para ahli Taurat itu, dikatakan begini, bukan orang sakit yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nah, ini suatu pernyataan yang sama ketika Yesus mengungkapkannya kepada orang banyak ketika dia mau perjumpaannya dengan Zakheus. Ya, dan peristiwa Yesus makan bersama dengan Lewi dan para pemungut cukai itu juga dicatat saudara, ya, di dalam Lukas 5 ayat 31-32, juga dicatat di dalam Matius 9 ayat 12 sampai 13, itu semua dicatat peristiwa yang sama. Ya, nah tetapi yang menarik adalah begini, dalam Lukas 5 itu dikatakan begini, Yesus menjawabnya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit, kan sama ya. Berarti aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, sampai di situ sama. Tetapi Lukas menambahkan supaya mereka bertobat. Jadi dari pemaparan ini jelas bahwa Yesus datang di dalam misinya ke dunia ini adalah untuk memanggil orang yang benar, untuk mencari yang hilang, bukan memanggil orang yang benar, salah ya. Tidak untuk memanggil orang yang benar, tetapi untuk mencari yang hilang, memanggil orang yang berdosa dan supaya mereka bertobat. Ya, itu adalah misi Yesus. Dan ini kalau kita lihat, jadi berarti ini kan dua peristiwa yang berbeda. Ketika bertemu dengan Zakheus, ketika bertemu dengan Lewi, itu peristiwa yang berbeda. Tetapi Yesus tetap konsisten menyatakan misinya, bahwa dia datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan orang yang berdosa. Nah, inilah inti dari misi Yesus, Bapak Ibu Saudara. Ya, dia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang berdosa. Nah, bukan untuk membuat mujizat. Saudara nangkap ya, bukan untuk membuat mujizat. Tapi banyak anak-anak Tuhan ini zaman now itu suka agak menyimpang, ya, mengutamakan mujizat dibandingkan dengan misi inti yang sebenarnya kedatangan Tuhan Yesus. Ya, memang Tuhan Yesus di dalam masa pelayanannya dia banyak melakukan mujizat. Dia menyembuhkan orang sakit, membuat orang lumpuh berjalan, membuat orang buta melek, bahkan juga dia mengusir setan, ya. Kemudian bahkan dia membangkitkan orang mati. Iya, tetapi misi Yesus bukanlah untuk itu. Apalagi misi Yesus ke dunia bukan membuat orang-orang yang percaya kepadanya jadi kaya. Bukan untuk membuat orang-orang Kristen usahanya berhasil. Bukan membuat orang-orang Kristen utangnya lunas, gitu kan ya. Ya, tapi banyak sekarang pengajaran kalau saudara dengar di YouTube, ya, mau utang lunas percaya Yesus, ya. Mau usaha sukses percaya terima Yesus. Ya, bukan untuk itu Yesus datang ke dunia. Ya, Yesus datang ke dunia untuk mencari yang hilang, menyelamatkan yang berdosa, bukan untuk membuat mujizat. Tapi apakah Yesus melakukan mujizat itu selama masa pelayanannya? Ya, Alkitab sudah mencatat banyak mujizat yang Tuhan Yesus kerjakan. Nah, sekarang mari kita lihat apa sih tujuannya Yesus membuat mujizat itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita sama-sama belajar. Tujuan Yesus membuat mujizat yang pertama adalah untuk menyatakan identitas dan otoritas ilahinya. Ini tujuannya. Jadi mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus itu menunjukkan bahwa dia memiliki kuasa yang berasal dari Allah. Dengan menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, bahkan mengendalikan alam semesta. Yesus membuktikan bahwa dia adalah anak Allah dan Mesias yang diutus untuk menyelamatkan manusia. Dan mujizat-mujizat itu juga menjadi tanda sebenarnya pada waktu itu buat orang-orang Yahudi pada zaman itu. Bahwa Mesias itu
nubuat tentang Mesias sudah terjadi. Dengan lahirnya Yesus ke dunia, nubuat-nubuat itu sudah digenapi. Dan nubuatan tentang Mesias itu saudara tentu ingat tercatat di dalam kitab Yesaya. Ya. Dan Yesus sendiri mengatakan, mengakuinya. Di Yohanes pasal 10 ayat 37 sampai 38. Yuk saudara buka Yohanes pasal 10 ayat 37 sampai 38. Yohanes pasal 10 ayat 37 sampai 38. Coba sama-sama kita baca apa kata Yesus tentang dirinya. Sudah siap? Sudah ketemu? Sama-sama kita baca ya. 2, 3 mulai. Jika aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Jadi mujizat yang Yesus kerjakan itu menunjukkan bahwa dia adalah Allah identitasnya. Dan dia punya otoritas ilahi. Makanya dia katakan aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Yang kedua saudara, mujizat yang Yesus kerjakan itu tujuannya apa? Untuk menunjukkan kasih dan belas kasihan Allah. Ya, Yesus seringkali tergerak, kalau kita ingat cerita pelayanan Yesus, tergerak oleh belas kasihan ya ketika melihat penderitaan orang-orang di sekitarnya. Mujizat penyembuhan dan pengusiran roh ya misalnya itu adalah bukti dari kasih Allah yang ingin apa? Membebaskan manusia dari penderitaan, dari penyakit, dari kuasa kegelapan. Dan dengan melakukan mujizat itu Yesus memperlihatkan sifat Allah. Ya, kalau tadi sudah otoritas, dia memiliki otoritas Allah dan membuktikan identitasnya, dan dia mau tunjukkan bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh kasih dan peduli akan kebutuhan manusia. Maka ada banyak peristiwa kalau saudara baca ketika dia mungkin Yesus bertemu dengan orang banyak, dia jatuh kasihan. Ya, contohlah di dalam Matius pasal yang keempat ketika dia berusaha menghindar dari orang-orang yang ingin menyakiti dia, maka ketika dia kembali ke darat, waktu itu naik perahu dan kembali, dan ketika Yesus melihat orang banyak dia berbelas kasihan dan dia menyembuhkan mereka yang sakit. Ya, nah ini adalah tujuan mujizat Yesus yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, tujuannya adalah apa? Untuk menguatkan iman orang yang percaya. Mujizat Yesus itu berfungsi untuk meneguhkan iman para murid dan orang-orang yang percaya kepadanya. Ya, saudara ingat ketika Yesus menenangkan badai, ya, dan di situ murid-murid mengalami suatu dan melihat sendiri bagaimana Yesus meredakan angin ribut. Ya, itu ada satu pengalaman sehingga itu bisa menguatkan iman mereka. Yang keempat, ya, mujizat Yesus itu adalah untuk menggenapi nubuat tentang Mesias. Ya, menggenapi nubuat tentang Mesias. Jadi mujizat yang Yesus lakukan itu adalah bagian dari penggenapan nubuat di Perjanjian Lama. Saya bacakan buat saudara di Yesaya 35 ayat 5 sampai 6. Dikatakan begini, kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihat, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Jadi Yesaya bernubuat bahwa Mesias itu datang akan membuka mata orang yang buta, membuat orang lumpuh yang berjalan dan membebaskan orang dari belenggu. Dan ketika Yesus melakukan mujizat-mujizat itu, seharusnya orang-orang Yahudi itu sadar bahwa inilah Mesias yang dijanjikan oleh Allah di zaman Perjanjian Lama.
Tapi sekali lagi karena hati manusia, orang-orang pada waktu itu begitu degil, mereka menolak untuk percaya. Yang kelima, tanda mujizat yang Yesus lakukan itu adalah untuk apa? Menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia. Ya, mujizat yang Yesus lakukan adalah manifestasi dari hadirnya kerajaan Allah di dunia. Yesus ingin menunjukkan bahwa di dalam kerajaan Allah itu tidak ada penderitaan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kuasa-kuasa kegelapan yang bisa berkuasa. Maka setiap kali Yesus mengusir orang roh jahat atau menyembuhkan satu penyakit, dia menunjukkan bagaimana dunia seharusnya ketika berada di bawah kuasa Allah yang akan memberikan suatu pengharapan akan pemulihan secara penuh dari masa depan manusia, orang-orang yang percaya. Dan Yesus sendiri di dalam Matius 12 ayat 28 dia berkata begini, tetapi jika aku tidak mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang. Jadi Yesus melakukan mujizat untuk menyatakan bahwa kerajaan Allah sudah datang. Dan dia datang ke dunia itu, itulah tanda kerajaan Allah yang datang ke dunia. Ya. Mujizat Yesus juga bertujuan untuk apa? Mengajarkan pelajaran rohani, Bapak Ibu Saudara. Ya, pelajaran rohani. Banyak mujizat yang Yesus kerjakan itu memiliki makna rohani yang mendalam. Misalnya mujizat memberi makan 5.000 orang. Yesus mengajarkan bahwa dialah roti hidup yang dapat memuaskan kebutuhan jiwa manusia. Ya, di dalam Yohanes 6 ayat 35 Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Jadi ketika dia menyembuhkan orang yang buta, dia menunjukkan bahwa dia juga menerangi hati manusia yang buta secara rohani. Agar orang bisa melihat kebenaran Allah. Nah, mujizat inilah mengajarkan bahwa kuasanya bukan hanya untuk kesembuhan fisik, tetapi juga membawa pemulihan rohani. Ya, saudara ingat tadi perkataannya bahwa aku datang bukan untuk orang yang sehat, tapi untuk orang yang sakit. Tapi yang dimaksud Yesus sebenarnya ada sakit secara rohani, bukan hanya secara fisik. Jadi mujizat yang Yesus kerjakan adalah untuk mengajarkan pelajaran rohani. Yang ketujuh saudara, mujizat dilakukan untuk apa? Memanggil orang untuk bertobat dan percaya. Ini yang paling penting. Ya, ini yang paling penting. Jadi mujizat Yesus itu menjadi sarana untuk memanggil orang-orang agar bertobat dan percaya kepadanya, Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika orang banyak melihat mujizat yang dikerjakannya, mereka menyadari bahwa kuasa Allah itu nyata dan tersedia bagi mereka yang mencari pertobatan dan keselamatan. Dalam beberapa kejadian setelah menyembuhkan orang, Yesus beberapa kali meminta kepada orang yang sudah disembuhkan itu untuk bertobat. Ya, saudara ingat satu kejadian di mana kejadian di kolam Bethesda, ada orang yang sudah lumpuh bertahun-tahun ada di situ, nggak bisa ikut nyemplung karena dia nggak bisa bergerak. Ya, dan ketika ada Yesus datang ke sana dan Yesus menyembuhkan dia. Nah, setelah sembuh orang ini pergi dan satu kali Yesus bertemu lagi dengan dia ya di bait Allah, dan kemudian dia bilang begini, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Ya. Jadi Yesus melakukan mujizat itu untuk orang bertobat, ya, supaya orang bertobat. Mujizat dikerjakan bukan supaya orang kagum pada dia, tapi supaya orang itu bertobat. Nah, itu tujuan yang terpenting, ya. Yang terakhir, tujuan mujizat Yesus adalah untuk membuktikan kuasanya atas kematian. Membuktikan kuasa Yesus atas kematian. Mujizat membangkitkan orang mati seperti Yesus membangkitkan Lazarus, itu adalah tanda bahwa Yesus berkuasa atas kuasa maut.
Kebangkitan Lazarus itu mengarah pada pengertian bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Dan barang siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Dan ini adalah pengharapan yang utama bagi semua orang yang percaya kepadanya. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, misi Yesus bukanlah membuat mujizat. Tapi mujizat itu bertujuan untuk menyatakan bahwa dia adalah Mesias yang sudah datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang terhilang dan orang yang berdosa. Maka ketika Yesus menjadi misi Yesus menjadi misi kita, maka kita tidak diminta saudara untuk membuat mujizat. Saudara mengerti ya? Ketika misi Yesus menjadi misi kita, kita tidak diminta untuk membuat mujizat. Tapi kita diminta untuk membawa orang-orang yang terhilang, orang-orang yang sakit, orang-orang yang berdosa untuk diselamatkan oleh Sang Mesias itu. Jikapun Tuhan memberikan, mungkin di antara kita ada yang punya karunia mengusir setan, punya karunia menyembuhkan, ya. Kalau didoain orang yang lumpuh bisa jalan. Kalaulah Tuhan memberikan karunia itu bukan untuk keagungan diri, tetapi untuk membawa orang itu kepada Yesus. Supaya dia diselamatkan. Ini yang penting. Nah, sehingga saya ingin menasihatkan kita semua. Kita nggak perlu ikut kursus. Ya, ada kursus sekarang, kursus Supernatural Miracle Academy. Keren ya, akademi loh. Ya, akademi untuk belajar membuat mujizat. Ya, keren. Ini biayanya lumayan mahal loh. Ya, kalau nggak salah 1,5 tuh. Ya, berapa kali pertemuan, dapat sertifikat saudara. Ya, dapat sertifikat. Jadi kalau selesai kursus dijamin saudara bisa membuat mujizat. Ya, bisa membuat mujizat. Ya, saya tidak mau menghakimi, tapi bagi saya ini adalah satu penyimpangan yang sangat-sangat mendasar. Ya. Sehingga kita tidak perlu mengejar mujizat saudara. Amin. Ya. Kita nggak perlu punya kemampuan membuat mujizat. Yang penting adalah sekarang bagaimana kita mau nggak tergerak untuk melanjutkan misi Yesus, yaitu mencari yang hilang, ya, menyelamatkan yang berdosa. Bukan kita juru selamatnya, tapi kita membawa kepada Yesus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Misi Yesus, ya, mission possible, not impossible. Di mana ketika kita mau menerima misi Yesus menjadi misi kita, maka kita harus meneladani apa yang Yesus kerjakan. Ya. Kita kembali ke kisah Zakius tadi yang kita sudah baca. Kita melihat bagaimana Yesus itu berani, ya saudara, berani, saya katakan berani, untuk mendekati Zakius, menerima dia, bahkan berani ngomong mau nginep sama Zakius, si pemungut cukai yang dianggap orang berdosa, dipandang hina oleh masyarakat. Jadi keberanian Yesus untuk menjangkau Zakius itu menunjukkan bahwa tidak ada orang yang terlalu kotor, yang terlalu jauh, yang terlalu berdosa dari kasih dan anugerah Allah. Tidak ada. Ya, anugerah Allah itu cukup untuk kita. Jadi seberapa berdosa pun manusia, kita perlu untuk berani juga menjangkau mereka, Bapak Ibu Saudara. Ya, berani menjangkau mereka. Nah, saya ingat 2 minggu yang lalu ketika melayani di tempat lain, Ibu Gembala bercerita. Ya, bercerita bahwa dia suatu hari dia naik Grab dan dia ngobrol sama supir Grabnya, ini orang Batak kebetulan, ya, orang Batak. Dan dia juga orang Batak, ya. Jadi ngobrol lah mereka. Nah, cerita sampai sudah mau dekat gereja, katanya si bapak itu nangis, ya, nangis. Kenapa? Karena
dia sadar bahwa dia selama ini sudah jauh dari Tuhan. Ya. Terus ibu ini ya udah masuk aja ikut ibadah gitu ya, tapi dia menolak karena dia bilang ya wah dia terlalu banyak dosanya lah, ya nggak diceritain apa dosanya, mungkin udah parah banget kali ya dosanya ya. Jadi dia bilang dia nggak layak ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang banyak orang sebetulnya rindu akan kasih Tuhan. Ya, dia rindu untuk mendapat kasih karunia dari Tuhan. Tapi tidak ada orang yang menjangkau dia. Tidak ada orang yang mau bicara dengan dia. Dan kita tahu banyak dari kita yang mungkin bukan saudara di sini, kita selalu menghindar untuk berbicara, ngobrol, bahkan bertemu dengan orang-orang yang kita anggap berdosa. Ya, karena kita merasa diri kita lebih suci dari dia. Ya, nah hari ini Bapak Ibu Saudara kita sekali lagi diingatkan bahwa kita perlu meneladani Yesus. Ya, kita perlu meneladani Yesus. Kita harus punya keberanian untuk menjangkau orang-orang yang terhilang itu. Ya, di sekeliling kita ada banyak orang-orang yang rindu sebenarnya untuk mendapatkan kasih Kristus. Tapi kita seringkali menahan diri karena kita tidak cukup punya keberanian untuk menjangkau mereka. Ya, kita harus keluar dari zona zaman kita, saudara, menjangkau mereka dengan apa? Dengan hati yang penuh kasih. Mungkin dengan melakukan tindakan-tindakan kasih, mungkin tidak dengan memberitakan tentang Yesus, tapi dengan tindakan-tindakan kasih. Dengan itu kita menyatakan Yesus kepada mereka, sehingga mereka boleh hatinya tergerak. Nah, ini adalah tindakan penginjilan yang jauh lebih penting ketika kita berkhotbah, ketika kita memberitakan firman Tuhan. Ketika kita menyatakan kasih dan kepedulian kepada orang-orang yang tersingkirkan, orang-orang yang terhilang, orang-orang yang mungkin dikucilkan dari masyarakat, justru itu adalah tindakan misi yang penting, seperti yang Yesus kerjakan. Ya, namun sekali lagi kadang-kadang kita ini lebih suka menghakimi, bahkan suka mengabaikan mereka. Ya, kalau di tempat saya melayani di dunia sekuler itu banyak Bapak Ibu Saudara, dan melihat dengan sendiri. Semua KTP-nya 90% Kristen Katolik, ya. Tapi betul-betul mereka terhilang. Ya, saya juga nggak bisa terlalu buat banyak, tapi apa yang saya bisa kerjakan ya aktif di dalam persekutuan doa setiap hari pagi, ya, dan setiap hari Senin di tim saya sendiri kita lakukan sharing firman Tuhan. Ya, besok hari Senin ini tugas saya. Jadi mau memberitakan, ya, mau menyampaikan. Mereka orang-orang yang haus sebetulnya dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, kita sebagai murid Kristus, kita harus punya beban, kita harus punya rasa tanggung jawab untuk melanjutkan misi itu kepada orang-orang yang terhilang. Ya, nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadikan misi Yesus itu menjadi misi kita. Dan kita harus terus punya semangat dan menyemangati diri kita. Ya, kenapa? Karena firman Tuhan katakan ada sukacita yang besar di surga ketika satu orang itu bertobat. Jadi setiap kali kita berpartisipasi dalam misi untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, kita ini turut ambil bagian dalam sesuatu yang besar dan sifatnya kekal. Ada kebahagiaan sukacita di surga. Dan itu diperkatakan oleh Yesus sendiri di dalam Lukas 15 ayat 7. Dia berkata begini, "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang yang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Jadi ada satu orang yang bertobat itu surga akan bersukacita. Bukankah itu harusnya menyemangati kita? Ya, menyemangati kita untuk terus menjalankan misi Yesus, mencari yang hilang, ya, menyelamatkan yang berdosa. Nah, sekarang pertanyaan yang paling mendasar. Maukah saudara melanjutkan misi Yesus?
Maukah saudara menjadikan misi Yesus adalah misi saudara pribadi? Kita harus kerjakan dengan penuh keberanian, dengan hati yang penuh kasih, dengan hati yang peka dan peduli, dan senantiasa menyemangati kita, mengingat bahwa ada sukacita di surga jika satu orang yang kita bisa bawa kepada Yesus. Nah, saya ingin menutup khotbah hari ini saudara ya dengan satu pemaparan tentang sebuah film favorit saya. Mungkin sudah film favorit saudara. Ya. Film Mission Impossible. Ya. Favorit gak ya? Pak, favorit juga Pak? Bisa nonton Pak? Ya, bisa lah ya. Mission Impossible, tentu kita semua tahu ya. Mission Impossible ini bercerita tentang tokoh utamanya yaitu agen rahasia Ethan Hunt yang bekerja untuk IMF, yaitu Impossible Mission Force. Ya, sebuah organisasi intelijen yang menangani misi-misi rahasia ya dengan risiko yang tinggi. Nah, di setiap film tentu saudara tahu bahwa Ethan dan timnya yang biasa beberapa orang itu ya, menghadapi tantangan-tantangan bahaya, tantangan-tantangan berbahaya yang mengancam dunia secara global. Mungkin ada kadang-kadang jaringan teroris, ada tentang pengkhianatan satu negara, ya ada teknologi canggih yang dicuri yang bisa menghancurkan dunia dan sebagainya. Ya, namun di hampir setiap melaksanakan misinya itu si Ethan sebagai tokoh utama itu banyak mengalami kekerasan, ya tentu saudara pernah pernah nonton dan sering nonton, ya seru gitu ya. Kemudian disiksa kadang-kadang, ya bahkan hampir nyaris terbunuh. Tapi saudara perhatikan di setiap film tersebut akhirnya pasti kurang lebih sama, ya si Ethan itu berhasil dengan segala keseruannya gitu. Dan kadang-kadang kita lihat dia terluka sangat parah, ya tapi lucu juga nggak mati-mati. Ya, terluka parah tapi nggak mati juga. Ya, tapi berhasil, ya. Dan dia dianggap sebagai hero, pahlawan yang menyelamatkan dunia. Ya, betul ya. Nah, jika aksi si Ethan dan timnya dalam Mission Impossible itu berhasil menimbulkan kekaguman bagi banyak orang tentang si Ethan sebagai tokohnya, bukankah misi Yesus lebih impossible? Bukankah misi Yesus lebih impossible bagi manusia? Ya. Tidak ada manusia yang sanggup melakukan apa yang Yesus kerjakan. Dia yang adalah Allah rela merendahkan diri untuk jadi manusia. Dia mengalami penolakan, dia mengalami tuduhan palsu, dia mengalami penderitaan, dia disiksa, direndahkan, dihina, dipermalukan, mati di atas kayu salib. Mati saudara. Ya, tidak seperti si Ethan. Mati. Menyerahkan nyawanya untuk kita. Nah, ini adalah misi yang penting. Bukankah seharusnya kita jauh lebih mengagumi Yesus yang berkorban untuk kita? Tapi seringkali kehidupan di dunia ini membuat kita lupa, ya, dan lalai. Dan fokusnya jadi berbeda. Ya, jadi berbeda. Makanya tidak heran selalu orang mengagungkannya adalah ikut Yesus sukses. Ikut Yesus sakitmu disembuhkan. Ikut Yesus usahamu berhasil, utangmu lunas, hidupmu bahagia, sejahtera. Itu bukanlah reason untuk kita mengikut Yesus. Ya. Kita percaya Yesus, kita mengikut Yesus karena kita adalah orang yang terhilang, orang yang berdosa, yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan
oleh karya yang impossible dari Yesus Kristus. Dan kita dipanggil, saudara, untuk melanjutkan misi itu. Melanjutkan misi itu. Ya, bukan melanjutkan misi menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. No, tapi melanjutkan misi Yesus, yaitu mencari yang hilang. Membawa mereka kepada Yesus. Menyelamatkan yang berdosa. Sekali lagi saudara, ya, maukah kita menjadikan misi Yesus sebagai misi kita pribadi? Lihat di sekeliling saudara hari ini dalam kehidupan, ada banyak orang yang terhilang. Ada banyak orang yang sudah jauh dari Tuhan. Tidakkah saudara merasa bertanggung jawab untuk bawa mereka kembali kepada Tuhan? Ada banyak orang yang belum percaya. Ya. Mari sekali lagi dengan penuh keberanian untuk menjangkau mereka. Dengan menunjukkan empati dan kasih akan yang kita miliki. Kita melanjutkan misi ini, menjangkau mereka. Sehingga setiap kali satu jiwa kita bawa, ada sukacita besar di surga. Misi Yesus adalah misi kita. Dan bersama-sama kita akan bisa membawa perubahan di dalam kehidupan orang lain ketika kita mau menjangkau mereka. Ya, kiranya Roh Kuduslah yang selalu mengingatkan kita, menuntun kita, menguatkan kita, mendorong kita, dan senantiasa memampukan kita untuk melanjutkan misi Yesus di sepanjang kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang sederhana yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami bahwa Engkau datang ke dunia bukan untuk membuat mujizat, tetapi untuk mencari yang hilang, menyelamatkan yang berdosa. Sehingga Tuhan, kami harusnya sadar bahwa setelah kami menerima karya keselamatan-Mu di atas kayu salib, kami harus melanjutkan misi itu. Misi Yesus harusnya menjadi misi kami pribadi. Sekali lagi ampuni kami yang selama ini sangat egois, karena kami sudah menerima keselamatan, tapi kami tidak mau membagikannya kepada orang-orang di sekeliling. Biarlah kiranya firman-Mu pagi hari ini yang menegur, mengingatkan kami, bahkan menggerakkan kami untuk melanjutkan misi Yesus. Sehingga sukacita surga boleh bergema ketika ada satu jiwa kami boleh datang kepadamu. Mampukan kami Tuhan, ingatkan kami dan kuatkan kami terus. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah minggu pertama di bulan November, dan sebagaimana biasa kita akan menyambut undangan Tuhan untuk masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita menyiapkan hati kita untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus, dan perjamuan kudus ini diberikan bagi kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi siapa saja dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Sebab siapa yang makan dari dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saya beri waktu saudara untuk mempersiapkan diri dengan berdoa saat teduh pribadi. Mari kita ingat, jika mungkin hari ini kita dikuasai oleh emosi, amarah, kekesalan, kejengkelan, maka minta Tuhan untuk mengangkat itu dari hati saudara. Jika ada yang mungkin saudara belum ampuni saat ini, ampunilah, supaya kita layak menerima tubuh dan darah Kristus.
Kalau saudara ada pergumulan dan harapan, berdoalah dengan iman. Menanti jawaban dari Tuhan. Sementara saudara saat teduh dan berdoa, kami pelayan Tuhan akan mempersiapkan perjamuan kudus ini. Pemimpin pujian dan pemuji silakan menaikkan pujian. Oleh kuasa darah-Mu, Kau tak tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau tak tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu. Bersama-sama kita bangkit berdiri sembah Tuhan. Hidupku, Silakan duduk, tetap duduk ya. besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Sesudah itu, Ia mengambil cawan, mengucap syukur, dan Ia berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Maka sekarang ambillah tubuh dan darah Kristus. Ambillah. Ambillah. Karena itu, kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Baik, semua sudah menerima tubuh dan darah Kristus? Baik, mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri.
Mari kita angkat hosti di tangan kita yang adalah tubuh Kristus, tanda kita meninggikan Dia di dalam kehidupan kita. Sebelum kita memakannya, Diaken Ago akan berdoa. Ya Tuhan, sebelum kami terima berkat keselamatan daripada-Mu, kami mohon ampunan atas segala dosa, agar kami dilayakkan menerima roti hidup yang turun dari sorga, yang memberi hidup kepada dunia. Karena kami yakin dan percaya sesuai firman-Mu, barang siapa datang kepadamu dan bersekutu denganmu, tidak akan lapar dan haus lagi. Dan pada akhirnya nanti akan hidup selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya ini adalah tubuh Kristus? Karena iman dan percayamu pada tubuh Kristus, maka sekarang makanlah. Makanlah dengan penuh ucapan syukur. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang mari angkat cawan anggur kita ke atas, tinggikan darah Yesus. Saudara boleh taruh tangan saudara di bagian tubuh yang sakit ataupun di dada kalau tidak terjangkau. Dan sebelum kita meminumnya, Johan akan berdoa. Inilah darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib, darah perjanjian baru dan kekal yang mengampuni dosa-dosa kami, menyucikan dan menguduskan kami. Karena kasih-Mu Tuhan, segala penderitaan kami, sakit nyakit kami, dosa kami, semua telah Kau tanggung di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala pengorbanan-Mu buat kami, sucikan dan layakkan kami untuk bersatu dengan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya ini adalah darah Kristus? Saudara percaya bahwa hari ini engkau akan menerima mukjizat? Semua persoalanmu Tuhan berikan jalan keluar? Karena iman dan percayamu, maka sekarang minumlah dengan penuh ucapan syukur, minumlah di dalam nama Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami terima perjamuan kudus ini dengan ucapan syukur, kami terima mujizat itu dengan iman. Mari yang sama-sama sudah diberkati Tuhan, kita katakan amin, amin. Saudara tetap berdiri.